sebelum masuk ke kelas kita ya. Eh, Cukup menarik sebenarnya ya, meskipun memang saya sudah mencurigai ya istilahnya ya. Saya sudah berpikir di awal bahwa kira-kira yang muncul jawaban kalian akan seperti itu. Ternyata betul secara umum. Kalau masalah agen itu apa, struktur itu apa, saya cuma sebagai biar kalian tidak loncat-loncat aja gitu ya. Biar kalian ngecek lagi gitu. Meskipun di antara beberapa kalian juga cuma langsung copy paste, ada bahkan sama gitu lihat definisinya. Itu tidak baik sebenarnya. Mulai tradisikan untuk ya pakai kata-kata kalian, kosakata kalian, itu namanya parafrase. Ya gimana pun caranya ya, kalian kan sudah pernah belajar tuh, itu dicoba biar nggak terlalu ini. Kalau cuma mindahin copy paste kan, anak SD kan tahu kalian nggak tinggi-tinggi itu saja ya. Ada beberapa hal yang saya bilang tadi umum tadi ya. Kecenderungan teman-teman seperti yang saya curigai bahwa ketika ngomongin tentang struktur itu yang ada di pikirannya adalah struktur organisasi rata-rata. Ketika saya menjadi ketua OSIS, ketika saya jadi sekretaris apa, ketika saya menjadi apa namanya Karang Taruna, ketika saya menduduki jabatan apa, itu hal yang bisa diterima ya. Tapi saya akan mencoba untuk membuat semakin teman-teman makin paham, makin lentur, makin lebih esensial memahami tentang struktur itu. Sejak awal memang kecenderungan kita secara umum melihat struktur itu struktur organisasi gitu ya. Struktur sosial tuh, ketika ngomong struktur sosial itu yang terbayang itu adalah bentuk wujud yang bisa diraba setidaknya ya, yang bisa akumulasi itu begini bentuknya misalnya. Itu langsung kemudian dinisbatkan sebagai struktur sosial, struktur. Itu tidak salah juga ya teman-teman ya. Tapi kalau terlalu ketat ke situ itu jadi sempit akhirnya. Makanya saya tadi ketika baca punyanya siapa ya, Latifah atau siapa tadi saya bilang menarik. Iya, Umi Latifah. Dia mencoba sesuatu yang di luar banyak kalian menjawab. Jadi kita baca coba. Di bagian 2 langsung ya. Ketika saya harus berjabat tangan dengan mencium tangan orang yang lebih tua, maka dalam diri saya memikirkan bahwa hal tersebut menjadi cara saya untuk menghormati orang yang lebih tua. Jadi aktor, agen di situ ya. Bolehlah individu ataupun kelompok, nanti agen di sini kan bisa berkembang ya. Bukan cuma individu, tapi juga bisa kelompok. Itu ada intensi, ada kehendak untuk berbuat, ada makna yang ingin disampaikan, ada keinginan untuk mengasosiasikan diri dengan satu bentuk kultur, kebiasaan, social order yang sudah ada, yaitu apa? Dalam konteks Umi misalnya dia mencium tangan. Nah, terus kemudian yang kedua coba lihat, ketika berjabat tangan dengan mencium tangan kepada orang yang lebih tua menjadi sebuah tradisi yang sudah ada dalam masyarakat. Nah, ini menarik. Ini contoh yang menurut saya paling kuat di antara yang lain. Umi ini paling kuat kalau saya lihat dan paling apa namanya ya, paling pas gitu loh ya untuk mencari contoh yang kira-kira bisa dinalar gitu. Kalau struktur di organisasi kan nggak perlu repot-repot ya. Saya nggak perlu bahas itu. Menjadi ketua kemudian karena dia menjadi ketua memberikan pengaruh kepada strukturnya mau bikin apa, kegiatan apa. Itu kan sangat organisasional ya. Itu tidak elok, bukan elok kemudian tidak ditolak ya, enggak ya. Kurang elok gitu ya. Jadi bawa kepada konteks pemahaman tentang struktur dan struktur sosial dan agen sosial. Contoh yang paling keren gitu ya, Umi Latifah ini. Coba kita lihat telisiki satu-satu. Coba silahkan dicek lagi punya Latifah. Di bagian 2 saja. Kalau apa itu agen, apa struktur itu ya sudah lah kalian sudah bisa ngecek di mana-mana ya.
akan copy paste misalnya. Nah, tadi yang paling kentara kan antara siapa yang pertama, Puspo sama siapa di bawahnya itu, Cita atau siapa ya, itu ada kesamaan langsung ya, namanya satu sumber kan copy paste. Kembali kepada ini yang ingin saya garis bawahi adalah di mana letak agen dan di mana letak struktur dalam konteks ini, dalam masalah ini yang disampaikan Latifah ya. Struktur sosial sudah terbentuk dalam kehidupan sosial kita, taruhlah di sini kasusnya adalah Umi Latifah, itu menghormati orang tua, ini makna kan, makna sosial ini namanya. Menghormati orang tua di bagian beberapa kelompok dengan salaman mencium tangan, di beberapa kelompok yang lain punya simbol yang berbeda. Ini adalah makna sosial, teman-teman. Ini adalah struktur sosial, norma, struktur. Nah, apa yang menghormati orang tua, apalagi tradisi Jawa, juga tentu tradisi keislaman ya, mempunyai intensi untuk menghormati. Nah, kemudian ekspresi apa namanya, simboliknya beda-beda. Ada yang sampai mencium tangan untuk tradisi pesantren misalnya. Sebagian tentu saja meskipun di luar pesantren juga ada. Ada yang bentuk respect-nya berbeda. Mulai dari bahasa halus, itu adalah struktur sosial. Itu adalah norma sosial. Struktur sosial itu sesuatu yang sudah, itu tadi definisi kalian kan, tindakan yang sudah menjadi sistem sosial yang berulang, ada banyak itu di antara kalian itu. Ya itu terus mereproduksi menjadi kebudayaan. Terus berulang begitu, menjadi budaya, menjadi sistem sosial, menjadi struktur sosial di situ. Nah, kalau kemudian mau dicari ini struktur sosial tipe apa, jenis bagaimana, mau diklasifikasikan ke apa, nah itu nanti, itu silahkan bisa dicari. Tapi simpelnya begitu. Oh, ini struktur sosial masyarakat santri, oke, struktur sosial nelayan, oh itu nanti silahkan teman-teman bisa masuk ke banyak ruang itu. Nah, tapi contoh dari Umi itu menarik ya menurut saya. Terus kemudian selain Umi ada beberapa contoh juga. Sini kalau nggak salah ada saya cukup menarik juga saya baca ya. Jodi misalnya di Maulana Judi di bagian B-nya menarik, struktur mengaruhi agen. Sejauh apa yang saya ketahui yaitu ketika saya berada dalam lingkungan atau masyarakat yang religius, sehingga segala perilaku saya harus saya sandarkan pada pengetahuan agama masyarakat sekitar saya. Nah, itu namanya struktur masyarakat religius, itu mempengaruhi si agen ini. Agennya siapa? Ya siapa saja. Kalau konteksnya adalah pengalaman Jodi, Maulana Jodi, ya berarti pengalaman Maulana Jodi. Silakan Maulana Jodi cek di bagian B, di 2. Lumayan juga punya Asna ya, Asna lumayan bagus juga saya lihat ketika dia mencoba untuk masuk kepada contoh bahasa. Di bagian 2 B, ketika bahasa yang digunakan tersebut sudah sejak kecil diajarkan sehingga saya akhirnya bisa berkomunikasi dengan orang lain. Tapi ya cuma statementnya aja kurang clear ya, Asna. Sebenarnya contoh ini bisa menarik Asna, cuma tinggal kamu lebih berani aja, lebih berani munculkan argumenmu. Belum, nggak apa-apa ya, saya itu tidak akan menghakimi pemikiran kalian teman, opini kalian. Senakal apapun, sejahat apapun, seburuk apapun, sebatas ada ruang diskusi seperti ini, saya hormati. Nggak bakal. Jadi kalau misalnya diklarifikasi, akan saya klarifikasi. Jadi silakan teman-teman lebih berani aja misalnya ketika menyampaikan. Oke, saya kira cukup di situ ya. Ini juga bagus juga, lumayan juga punyanya Ahmad Nurdian. Jadi nama-nama yang saya sebut tadi silakan teman-teman cek lagi ya, khususnya di contoh di B-nya, di 2, di poin kedua A dan B. Yang cukup ini tentu saja kalau Nurdian mungkin Nurdian bagian B ya. Kalau mengenai saya tentang lingkungan,
Struktur dapat mempengaruhi saya dalam berperilaku di lingkungan masyarakat seperti halnya harus mematuhi norma-norma yang ada di negara. Tidak bertengkar, tawuran, atau mabuk-mabukan. Mungkin itu contoh norma lingkungan sekitar. Ya, menarik, tapi di bagian A-nya kurang kuat. Ya ini berbeda gitu lah ya. Tapi nggak apa-apa. Satu yang A pekerjaan melakukan pekerjaan kelompok yang mungkin kayak tugas kelompok ini, kemudian yang kedua tentang masyarakat. Oke, nggak apa-apa, tapi setidaknya sudah mulai meraba ya. Ahmad Nurdian sudah mulai melihat itu. Saya kira bagus ya. Itu teman-teman dari beberapa sharing kalian, dan saya ingin menangkap itu memang. Nanti saya akan masuk kepada obrolan-obrolan terkait dengan ini, karena ini menjadi bagian diskusi yang panjang teman-teman. Saya nanti mungkin saya tidak lama-lama, silakan saya ingin lewat sharing begini, kuis begini, saya sebenarnya berpikir bahwa kalian sudah mulai mencari sendiri ya secara aktif gitu ya, tentang agen struktur atau topik-topik lain gitu. Maka dari situ kemudian kalian kan bisa mengembangkan lagi gitu ya. Kalau ada pertanyaan itu saja saya akan senang itu. Mulai semalam saya udah mulai lihat blog kalian lagi, akan mungkin antara lusa besok atau lusa weekend ini saya coba melihat perkembangan kalian, dan saya komentari lagi secara personal di nomor WA kalian. Nanti kita lihat. Saya berpikir nanti kalau misalnya sebelum saya lupa ya, saya ingin menyampaikan ini. Saya berpikir kalau ternyata teman-teman mengobservasi, ini perlu diperhatikan, mencarikan contoh yang kuat, spesifik, kuat, dan berpotensi untuk dilakukan mini riset, diperdalam istilahnya ya, di setiap contoh-contoh teori yang kalian cari ya. Itu nanti akan saya komentari, akan saya kasih catatan bahwa punyamu ini gitu ya, punyamu ini bisa dikembangkan menjadi mini riset untuk latihan. Kalau memang serius akan saya temani untuk menulis, akan saya bimbing teman-teman melakukan riset, pengalaman riset langsung. Ya kalau misalnya tidak ya nggak apa-apa, tapi akan saya sampaikan itu seperti kelas kalian yang lain. Jadi ketika melakukan tugas begini, saya melihat ini berpotensi menjadi kalau misalnya ke skripsi bisa gitu ya. Kalau kalian ingin terburu-buru cepat lulus ya, tentu saja harapan kita ya kalian normal ya, cepat lulus lah tentu saja ya. Generasi sekarang itu nggak populer tidak cepat lulus. Kalau tahun-tahun saya masih populer tidak cepat lulus itu. Jadi memilih untuk tidak cepat lulus kalau dulu. Sekarang udah bukan zamannya sepertinya. Zaman sudah berubah. Jadi misalnya mau dikembangkan jadi skripsi tentu saja bisa gitu ya. Atau dilatih buat riset aja juga nggak apa-apa. Akan saya sampaikan itu nanti. Tapi tentu saja tidak semuanya ya, karena sebatas kalian mencari mengobservasi dan menemukan contoh-contoh itu tentu saja bagus ya. Maksudnya tidak semuanya ya, teman-teman yang bagus tentu saja akan beda hasilnya daripada sekedar ya kayak memenuhi tugas atau apa. Tapi ya nggak apa-apa, sekedar memenuhi tugas juga nggak apa-apa. Ini sudah tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa ngambil mata kuliah ini. Kan ini mata kuliah wajib ya, memang harus dipaksakan. Loh, ini memang berat sekali teman-teman ya. Teori sosiologi ini harus dipenuhi betul, dipahami betul. Nah, setelah ini saya akan share satu PPT ya, kita diskusi. Saya seperti yang saya bilang tadi, ini baru. Saya ingin memastikan ini kebaca teman-teman. Baca Pak. Oke. Nah, ini topik yang tadi saya bilang ya, perdebatan yang panjang. Kalau mikro makro, oke lah, nggak terlalu nggak terlalu, belum lagi ya tahun 60 dari 40 ke 90-an
itu lumayan masif ini, makro-mikro ini dibahas lagi. Jadi karena ada salah satu teoritisi ilmu sosial yang kuat tahun-tahun 40-an, 50-an itu, sampai 60 setidaknya bertahan itu, yaitu Tucker Pearson di Amerika. Makanya kemudian muncul lagi perdebatan mikro-makro. Setelah Tucker Pearson, sepertinya yang ngotot betulan untuk strukturalisme misalnya nggak terlalu muncul. Tapi ada variasi-variasi lain gitu ya. Makanya mikro-makro nggak terlalu meledak lah, nggak terlalu panas gitu ya. Kalau agen struktur tetap, struktur ini kapanpun akan tetap. Karena disitulah pusat sebenarnya dari sosiologi teman-teman, agen struktur ini. Sedikit mereview, mungkin kalian masih tentu saja harus ingat ya. Sosiologi muncul dalam sebagai sebuah cabang ilmuwan ya. Kalau kemudian diresmikan istilahnya ya, secara baik ya dalam riset-risetnya misalnya lewat Weber, Durkheim misalnya ya, termasuk di Amerika abad-abad 19 akhir misalnya ya, itu memang pendekatan paling utama itu strukturalisme, struktur. Jadi nggak ada agen itu kayak mati gitu loh, nggak dianggap-anggap. Jadi yang dianggap itu adalah konstitusi. Makanya kalau dalam bukunya Anthony Giddens itu ada The Constitutions of Society. Jadi constitution itu berarti keberadaan tentang masyarakat. Jadi masyarakat itu dilihat sebagai satu struktur yang sudah ajik gitu loh, ada. Makanya kalau Durkheim kan sangat ekstrim. Masyarakat itu ya ada sebelum manusia ada. Maksud dia itu adalah sudah terbentuk itu teman-teman. Jangan kemudian kalian tanya, masa sebelum Nabi Adam ada, dan itu beda. Maksudnya adalah anak yang baru lahir itu akan dihadiahi yang namanya masyarakat, itu loh gampangnya. Anak yang baru lahir yang dia seperti kertas putih, bersih, tidak terkontaminasi oleh norma, struktur, aturan apa, tapi tiba-tiba dikasih tempat yang namanya masyarakat. Nih, kamu sudah bertemu dengan masyarakat. Masyarakatmu adalah masyarakat yang hedonis misalnya ya. Maka cara konsumsimu, cara hidupmu juga harus atau dipaksa untuk menjadi hedon misalnya. Masyarakatmu adalah masyarakat yang religius. Maka kamu akan dibentuk sebagai agen-agen religius. Jadi dari situ, dari struktur kemudian agen-agennya dipengaruhi. Jadi itu cara pikir strukturalisme. Nah, itu yang utama dalam perkembangan awal sosiologi. Meskipun Weber kemudian punya pendekatan yang berbeda tentang tindakan sosial. Gitu. Tapi kalau misalnya mengaca kepada Durkheim, sebelumnya juga ada August Comte, itu udah yang klasik, udah sangat strukturalisme. Nah, kemudian menarik ketika terus berkembang, bertemu dengan yang namanya Anthony Giddens misalnya tentang agen dan struktur atau dikenal dengan teori strukturasi. Kalian sudah mereview teori-teori itu dengan baik sekali. Cukup bisa lah mencarikan kontekstualisasi dan contoh-contoh observasi yang kalian lakukan. Nah, ini hal yang paling perlu untuk diperhatikan. Teman-teman bisa setidaknya melihat bagaimana ekstrim makro mikro ini bisa diarsir ya, dilihat secara lebih detail gitu. Kayak di sini ada beberapa hal yang saya pastikan gitu ya. Pertama tentang teorinya apa saja misalnya. Coba lihat misalnya ada makro dan mikro. Ya tadi saya di sini sudah menjelaskan itu sebagai warisan klasik ya. Collective methodology itu sudah awal-awal itu. Teori-teorinya kalau di makro misalnya ada fungsionalisme, kemudian berkembang fungsionalisme struktural, teori sistem, konflik. Nah itu yang dominan di situ. Jadi makro itu besar, makro itu luas, skalanya cakupannya itu tidak lagi partikular, spesifik, 1-2 kelompok kecil, tapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya masif gitu ya. Jadi struktur besar, stabilitas sosial dalam konteks fungsionalisme misalnya, aspek-aspek fungsional dan struktur dari sebuah masyarakat.
Nah, misalnya pertanyaan yang paling bisa untuk mewakili tentang makro ini kan begini, bagaimana ras membentuk karakter, struktur dan pengembangan masyarakat, gitu ya, bagaimana gender misalnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang skupnya adalah luas. Itu akan membentuk yang namanya struktur sosial. Jadi itu pertanyaan kalau misalnya mau dicari secara spesifik tentang pertanyaan. Metode risetnya apa misalnya? Metode risetnya tentu saja yang paling mudah. Dan ini soal tradisi juga teman-teman ya, tradisi sosiologi masing-masing negara yang kemudian kecenderungannya kayak apa. Misalnya kalau Amerika dia akan sangat ketat dengan statistika, dengan kuantitatif, lihat data-data secara lebih rigid ke sana. Kemudian perkembangan sosiologi baru ya istilahnya, misalnya setidaknya sejak pertengahan abad 20 misalnya sudah kelihatan lebih awal lagi misalnya dengan adanya Matahari Frankfurt segala macam, cara-cara partisipatoris, cara-cara kualitatif misalnya lebih kuat. Ini soal kecenderungan kita bagaimana, tapi dua-duanya tetap akan menjadi bagian dari hal sentral ya dalam bagaimana sosiologi bekerja ke depan, bagaimana cabang keilmuan ini terus dipergunakan. Tapi dalam konteks makro, maka metode riset yang paling umum dalam beberapa sumber yang saya temukan itu ya aspek-aspek arsip-arsip sejarah, analisis statistik, tentu saja juga wawancara dan FGD ya, itu hal yang memang jadi metode yang akan melekat dalam ini ya di banyak hal ya. Kalau konteks wawancara dan FGD banyak dilakukan di kualitatif misalnya. Teman-teman kan sudah mulai ikut metodologi penelitian, tentu saja ini perlu untuk kalian lebih lebih memperhatikan aspek-aspek ini, karena kepentingan ya namanya mahasiswa ya harus punya tradisi cara pikir riset itu tentu saja. Terus kemudian ada wawancaranya kan istilah itu large scale pattern, jadi pola-polanya itu yang besar sekali. Terus kemudian dalam konteks yang mikro misalnya, dalam memahami aspek-aspek mikro dalam sosiologi misalnya, kecenderungannya itu memang hal yang sifatnya adalah agen tadi ya. Jadi agen itu menjadi hidup ya, kelihatan. Jadi agen itu menjadi diperhitungkan dalam konteksnya. Ini bisa saja kalau kita rujuk secara lebih awal ke dalam teori sosiologi ya, kita kenal dengan Weber misalnya ya, dengan tindakan sosial, termasuk compatriotnya pada masa itu. Ada juga misalnya kayak Simmel dan yang lain-lain, itu berperan sekali memberikan warna terhadap pengkajian ini. Jadi makanya saya menulisnya di sini individualis metodologi. Kalau tadi kolektivis, ini individualis. Itu sejak dekade tahun 30-an ke sini, itu sudah mulai sangat masif. Teorinya ya bisa dilihat misalnya kayak interaksi simbolik, itu masuk mikro itu. Etnometodologi misalnya, pilihan rasional, dan banyak yang lain tentu saja ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya kita melihat kira-kira apa pertanyaannya, nah itu ya, pengaruh pengaruh pola yang lebih spesifik tentang pola pikir, cara-cara keluarga misalnya, kalau kita melihat ini kehidupan keluarga, kehidupan kelompok-kelompok tertentu dalam perkembangan atau dalam perkembangan sosial misalnya. Atau kalau yang saya temukan misalnya bagaimana pengaruh keluarga yang berjauhan misalnya ya, long distance marriage misalnya, terus kemudian dalam fase perkembangan anak di perkotaan misalnya, itu dari hal yang sebenarnya partikular ya, kecil ya skopnya, tapi di sisi lain juga ketika misalnya bisa menjadi makro juga tentu saja teman-teman. Nah mikro di sini ada face to face interaction, interaksi langsung itu loh. Terus kemudian small group seperti keluarga, perilaku sosial terus menerus. Metode risetnya apa saja? Kalau kita mau lihat, risetnya itu partisipatoris. Partisipatoris itu sorry teman, kita itu datang ke lapangan. Terus kemudian sifat kita itu bukan cuma merekam, tetapi ikut terlibat melakukan. Itu namanya partisipatoris, membantu, ada keberpihakan. Di situ. Terus one on one interview, ethnographic observasi etnografis ya partikular itu khusus, melihat cara makannya, melihat cara ngomong. Kok ternyata kalau orang nelayan cara ngomongnya kok beda,
Kalau ini cara makannya bagaimana? Nah, itu sampai detail begitu. Etnografi itu begitu teman-teman. Terus kemudian fokusnya on the ground analysis. Jadi analisis yang memang lapangan gitu ya. Maksudnya lapangan di sini tuh terjadi secara langsung gitu ya, bukan lagi angka-angka yang dibaca. Nah, coba kita sekarang bergeser kepada makro mikro. Ini seperti yang sudah saya bilang, ini sumber yang dari bukunya Josh Ritzer ya teman-teman, silakan dibaca aja ya. Tapi setidaknya ini saya ingin pertegas di sini. Ini nanti yang lain akan saya skip. Integrasi makro mikro Ritzer ini cukup gampang dipahami. Pertama satu itu ya, yang ada makro objektif. Satu itu makro objektif. Terus kemudian ada makro subjektif, ada mikro objektif, ada mikro subjektif. Ini ingat istilahnya, makro objektif. Makro besar, objektif diterima besar juga. Gitu. Apa contohnya makro yang objektif itu? Ini yang sifatnya objektif. Objektif itu ya, jadi gini, dalam konteks ilmu sosial, teman-teman, subjectivity dan objectivity itu juga mulai menjadi pertimbangan gitu ya. Bagaimana proses subjektif itu rata-rata kan mikro, agen, aktor-aktor yang aktif di situ gitu ya. Bagian itu kemudian bagaimana membentuk menjadi objectivation misalnya. Kalau dalam konteksnya Berger ataupun juga paling penting untuk garis bawahi ini menurut di sini dalam konteks pemahaman tentang makro mikro ini lebih kepada kalau makro itu apa saja yang bagian objektifnya, kalau makro yang bagian subjektifnya apa saja. Ini menarik yang dari Ritzer ini menurut saya, teman-teman sekalian ya. Kalau makro yang objektif karena dalam konteks culture ini di situ ada aktor, ada agensi yang diberi peluang untuk bernegosiasi, menciptakan new order sangat mungkin. Social order tertentu karena kultur itu kan sangat dinamis teman-teman. Maka saya setuju dengan Ritzer ketika dia meletakkan sebagai makro tapi subjektif. Jadi unsur subjek dan agen di situ itu hidup dalam konteks ini. Tentang nilai-nilai budaya ya, norma dan segala macam. Nah, yang di bawahnya lagi, yang bagian di bawahnya ada mikro objektif, kecil tapi objektif. Nah, ini memang tentu akan perlu pembacaan lebih lanjut ya teman-teman ya. Tapi klasifikasi ini bisa diperhatikan secara lebih ini lagi. Ada mikro yang objektif, ada mikro yang subjektif. Nah, ini apa mikro yang objektif? Misalnya kalau dalam kategorisasinya Ritzer ada pattern of behavior. Jadi semacam pola dari tindakan. Ya kalau misalnya tadi mencontohkan tentang mencium tangan orang yang lebih tua misalnya dalam sebuah masyarakat tertentu, itu adalah pattern itu. Pattern dari norma itu sendiri gitu ya. Itu bisa dilihat mikro gitu. Terus kemudian yang mikro subjektif, kecil dan subjektif itu ada persepsi, keyakinan. Kenapa persepsi dan keyakinan ini masuk dalam kategorisasi dalam radar sosiologi gitu. Karena bagaimanapun juga yang namanya persepsi, belief, keyakinan, ya kepercayaan, itu pada akhirnya juga akan bentuk social order tersendiri teman-teman. Jadi tentang penting ini ya dimasukkan dalam konteks misalnya lebih luas lagi ngomongin tentang strukturasi ya, strukturasi dari Anthony Giddens misalnya di situ. Saya akan lanjut nanti. Ada Alexander, ada Jeffrey Alexander, tapi saya kira nggak terlalu ini ya. Jeffrey Alexander ini sosiolog yang paling serius teman-teman.
mencoba untuk menerabas ya, mencoba menyambungkan ya, antara makro mikro, antara agen, bukan, kalau agen struktur enggak terlalu, makro mikro ini di dalam bukunya itu, buku yang 4 jilid kalau nggak salah, apa judulnya itu, Logic in Sociology kalau nggak salah, itu disertasinya dia di sana di Amerika, kampus apa, UCLA kalau nggak salah, dan besar sekali memang kontribusinya terhadap yang nanti kalau dalam perkembangan berikutnya ada istilah strong program sama weak program dalam sosiologi. Ada cultural sociology ini dari Jeffrey Alexander. Bagus sekali orang ini. Saya sangat ikuti tulisan-tulisannya. Termasuk tentang corona. Ini mengembangkan sedemikian rupa perdebatan dan juga apa istilahnya ya, teori-teori baru dalam sosiologi. Jeffrey Alexander udah tua kalau usia sepertinya sudah 60-an ke atas. Tapi bagus. Kira ini saya nggak perlu ya, tapi bisa dibaca teman-teman, bisa dilihat ya. Yang saya tadi bilang persepsi keyakinan itu kan nilai individual ya. Terus kemudian menjadi sistem kan. Coba lihat misalnya penelitian Weber ya tentang Protestan etik itu kan berangkat dari nilai individual yang dia rekam, moralnya itu kan dari agama, etosnya kan dari agama. Nah, terus kemudian ketika etos individual nilai itu melekat dalam satu kelompok masyarakat Protestan, Calvinis misalnya ya, dalam konteks Weber, itu menjadi sistem akhirnya. Yang kalau kita kenal kemudian sistem kapitalis gitu, sistem ekonomi kapitalisme. Ini topik menarik, tidak akan pernah habis gitu ya, dan ini akan tetap dirujuk ya, bagaimana nilai-nilai individual, nilai-nilai keyakinan, etos agama gitu ya, masuk kepada pemeluknya, kemudian pemeluknya mempraktekkannya bersama-sama. Akhirnya menjadi sistem ekonomi secara spesifik ya. Bisa juga sistem yang lain, sistem sosial, sistem budaya dan yang lain-lain, tentu saja bisa itu. Tapi Weber mampu merekam ini dengan sangat baik, itu luar biasa. Mampu membuktikan secara ilmiah gitu ya, lewat risetnya. Buku ini udah diterjemah buku ini teman-teman, silakan dicari ya, tentang etika Protestan apa kalau bahasa Indonesianya ya. Saya kira lanjut dulu, ini makro mikro saya sudah kasih di awal ya. Nah ini integrasi dicoba untuk bagaimana agar tidak ada ketegangan ya, ekstrim makro dan mikro, misalnya ada proses integrasi. Nah, proses integrasi ini juga dari bukunya Richard, teman-teman bisa di ini. Nah, tentu saja ketika ngomongin agen struktur kita masuk ke sana ya. Kalau bagaimana cara mengintegrasikan makro mikro, misalnya ada hierarki, ada emergence, ada kontekstualisme ya. Ini satu bentuk yang memang dicoba untuk bagaimana ketegangan terlalu makro atau terlalu mikro, yang makro mengejek yang mikro, itu biasa, itu perkembangan tahun-tahun 30-an ya, sampai setidaknya sampai kuatnya teori fungsionalisme strukturalnya Parson itu tahun-tahun 40-an sampai 60, itu kuat sekali perdebatan ini teman-teman. Jadi mikro itu kayak dianggap sembarangan gitu loh, dianggap apa kok yang itu bukan sosiologi, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, secara subjektif gitu lah. Makanya jembatan yang dibangun oleh, kalau kemudian ngomongin tentang integrasi, setidaknya pertemuan ya, untuk lebih damai antara mikro-mikro, itu yang saya sebutkan tadi. Nanti kita bahas di salah satu mata kuliah kita tentang cultural sociology ya. Kita ngomongin tentang itu juga, strong dan weak program dalam sosiologi. Ini menjadi poin di sini. Nah, agen dan struktur. Nah, ini juga pernah ada ketegangan, tentu saja ya, normal ya. Karena orang yang sangat strukturalis itu kan akan mematikan agen.
Agen itu dianggap nggak bisa itu kemudian direkam sebagai apa istilahnya, direkam sebagai sosiologis gitu ya. Agen itu ya persoalan-persoalan sporadik, itu pekerjaan psikologi itu apa gitu, sangat mungkin gitu. Tetapi dengan adanya teori strukturasi itu terbantukan dan terpetakan dengan baik. Dan kemudian termasuk Anthony Giddens, termasuk juga siapa namanya, Pierre Bourdieu, dengan membicarakan tentang habitus itu kan juga ada unsur-unsur agen, terus kemudian unsur-unsur arena, unsur-unsur praktis, itu juga bagian dari untuk mencoba memahami lebih luas lagi gitu ya teman-teman. Dan ini silakan bisa dicek sendiri. Ini ekstrim agen dan struktur. Misalnya merujuk kepada tingkat makro, aktor misalnya untuk agen ya, atau aktor manusia, tapi konsep ini juga merujuk kepada aktor kolektif. Makanya saya bilang di awal, ketika ngomongin agen jangan kemudian berpikir hanya satu orang, bisa saja kolektif beberapa gitu. Dan apa namanya, dan andaian-andaian yang ditulis oleh Giddens sendiri adalah kolektif gitu ya, agen kolektif, aktor kolektif itu ya, aktor kolektif biasa saja kelas sosial sebagai aktor, kelompok strata sosial sebagai aktor, itu sangat mungkin. Misalnya kita mau melihat di sebuah masyarakat kelas para kiai atau kelas priai misalnya, itu sebagai aktor sosial bisa gitu ya teman-teman. Dan itu yang memang kehati-hatian Anthony Giddens dengan menunjukkan itu sebagai aktor sosial gitu. Biar nggak terjebak kepada aktor-aktor personal gitu. Karena kalau aktor personal kan bisa diejek-ejek lagi gitu. Kesadaran aktor dan kreatif, jadi punya kesadaran ya, jadi aktor itu, agen itu yang punya kesadaran atau kreatif gitu. Dan dia bisa bertindak, apa yang dicontohkan oleh Umi Latifah tadi itu betul, dia ada kesadaran, ada. Jadi kalau dalam konteks misalnya teman-teman sudah belajar tentang interaksi simbolik, itu kan ada me dan I ya. Semoga nggak lupa kalian, ada me dan I. Nah, agen itu adalah I itu. I itu saya yang bertindak, yang kreatif di situ. Terus kemudian struktur apa saja, struktur bisa mengacu kepada struktur berskala besar, tapi konsep ini juga merujuk kepada struktur mikro, seperti orang yang terlibat dalam interaksi individual. Jadi struktur pun dalam konteks strukturasi itu tidak lagi menjadi ekstrim, terlalu ekstrim strukturalisme teman-teman. Jadi sudah dilembutkan istilahnya, dipermat lagi, karena dicoba diintegrasikan, dipertemukan antara agen dan struktur, saling terkait. Siapa yang determinan, siapa yang dideterminasi, siapa yang mendeterminasi. Nah, itu kan poinnya di situ sebenarnya. Nah, teori strukturasi Giddens silakan teman-teman baca. Beberapa kalian sudah menuliskannya dengan baik ya di review-reviewnya. Saya nggak perlu mengulang ini karena sudah cukup banyak, dan ini kalian juga sudah berkali-kali juga bertemu dengan ini, dan salah satu tokoh yang kita pilih kan dalam sosiologi modern ini kan Anthony Giddens ini, agen struktur Giddens. Nah, ini bisa dilihat ini. Jadi strukturasinya Giddens itu isinya ya agen, sistem, tindakan, determinasi. Nah, ini yang saya tadi sebutkan, determinasi. Terus kemudian aktor mempunyai dua kesadaran, diskursif dan praktis. Nah, ini bisa dilihat sini. Kemudian ya sebagai duality. Nah, ini yang cukup ini juga dari Giddens, dualitas aktor itu, dualitas antara aktor dan struktur itu. Ya, ini bentuk komposisi yang ditawarkan oleh Giddens, saya kira bagus ya. Integrasi ini yang ke Bourdieu ini, integrasi agen struktur dari perspektif Bourdieu dengan menawarkan habitus. Di dalam habitus itu kan ada aktor, teman-teman. Ada struktur, ada aktor. Habitus dan field misalnya. Field itu lingkungan, arena. Adalah sebuah upaya dari Bourdieu untuk mengembalikan peran aktor yang sebelumnya dinilai mati di tangan para strukturalis. Nah, ini kenapa ketika ngomong Bourdieu itu masuk strukturalis, kenapa tidak fungsionalis misalnya ya, karena Bourdieu ini guru paling utama ya, pengaruhnya itu dari Levi Strauss. Nah, ini ada catatan lagi ya, garis bawah yang perlu teman-teman biar nggak tersesat gitu ya. Kenapa ketika ngomong Bourdieu nggak langsung ke
ke sosiolog gitu ya, nggak langsung ke Durkheim sebagai bapak struktural ya, tapi langsung ke Levi Strauss misalnya, ke Althusser misalnya, ya karena memang dia antropolog pada awalnya gitu. Tapi ya dua cabang ilmu ini kan nggak jauh-jauh juga ya. Makanya Levi Strauss tentang strukturalisme dalam konteks bahasa loh ini ya, linguistik, itu nanti butuh pendalaman lain. Kita di mata kuliah selanjutnya di sosiologi kontemporer ya kita pelajari ini. Karena walaupun juga ini berperan dalam konteks dalam sosiologi. Gambaran-gambarannya seperti berikut ini ya. Habitus, kapital, fit, praktis gitu ya. Di mana posisi agen? Jadi habitus itu sendiri namanya. Habitus sendiri, dia habitus itu sendiri gitu. Di mana posisinya struktur? Ya bisa feel gitu ya. Karena memang sampai detik ini memang perdebatan tentang hal-hal yang disebut sebagai habitus itu nggak selesai. Maksudnya banyak kritik terhadap Bourdieu. Habitus itu nggak clear gitu ya. Mau yang seperti apa komposisi kali ini. Tapi bisa dipahami ya. Bourdieu berjuang sekali membuktikan ya, menunjukkan habitus ini bukan ya, maksudnya Bourdieu itu memproduksi yang istilah habitus itu nggak main-main. Jadi kalau betul-betul ditirakati ya, diriset betul lah. Jadi sejak dalam buku The Outline of Social Theory, di buku pertama ya yang dia teliti tentang masyarakat di Algeria gitu, itu udah muncul itu habitus ini. Sampai yang paling kuat bukunya kan The Distinction itu juga terus diulang-ulang. Itu menunjukkan Bourdieu memang nggak main-main gitu ya. Meskipun banyak pengkritiknya ini masih belum kuat atau tidak apa istilahnya, banyak keraguan dalamnya. Tapi setidaknya ya sebagai antropolog dan kemudian sosiolog, Bourdieu sangat menarik gitu. Keren sekali, apalagi buku Distinction itu sangat bagus sekali buku itu. Jadi kalau misalnya kita bergeser ke Indonesia ya sedikit jauh tentu saja beda dengan Kunto Wijoyo misalnya ya, ketika ngomongin tentang ilmu sosial profetik ya. Kunto Wijoyo kan ilmu sosial profetik nafasnya pendek ya, karena memang Kunto Wijoyo sendiri ya bukan bidang terlalu kuat di sosiologi ya, ini enggak ilmu sosial profetik gitu. Nah, tapi itu mulai dilanjutkan juga, mulai dibicarakan lagi. Dan kita bisa mencari sebenarnya ilmu sosial profetik itu di mana saja kan tidak terlalu kuat dan makanya itu beda. Tapi sebenarnya bisa juga menjadi teori kalau memang mau dikembangkan secara baik ya. Seperti habitus misalnya. Kalau habitus kan yang betul-betul diperjuangkan sendiri sama Bourdieu. Semua nyaris buku-bukunya, nyaris buku-buku Bourdieu baik tentang film, tentang musik, tentang sastra bahkan ya di field di literary field itu ada buku menarik tentang sastra, tentang sosiologi sastra ya. Itu Bourdieu masih lagi mengulangi habitus ini secara lebih jelas situ. Nah ini kita lihat misalnya teman-teman, ya habitus itu apa misalnya? Ya ini cuma kalau habitus, kalau agen struktur dalam konteks habitus ini lebih semakin cair teman-teman ya, lebih semakin interchange, persilangannya itu lebih cair memang. Dan Bourdieu tidak bisa bukan tidak bisa ya, Bourdieu tidak memberikan distingsi secara ketat, setidaknya sejalan melalui cara misalnya Anthony Giddens, tapi bisa dipahami ya, karena Anthony Giddens memang tradisi sosiologi gitu ya, Bourdieu tradisi antropologi. Jadi tadi yang saya sebutkan tadi ada unsur-unsur etnografinya itu lebih ketat sebenarnya, dari lebih khasnya Bourdieu sehingga menghasilkan habitus. Tapi teman-teman yang tertarik dengan habitus misalnya itu bisa dibaca dan terjemahan-terjemahannya banyak sudah ya, buku-buku tentang buku-bukunya Bourdieu lah secara umum. Itu udah beberapa catatan-catatan dari saya teman-teman sekalian dari diskusi tadi yang sudah muncul kita. Tentu saja sekali lagi saya senang misalnya ketika menemukan beberapa contoh ya, misalnya dari Buya Latifah misalnya, dan teman-teman yang lain tentu saja. Dodi misalnya kan sangat kerasa sekali bagaimana mencoba sejak awal kita mencarikan titik temunya misalnya, dan setidaknya memahami apa itu agen, apa itu struktur, dan bagaimana ketika saya sebagai agen mempengaruhi struktur, dan bagaimana ketika struktur mempengaruhi saya. Nah itu sebuah refleksi yang menurut saya bagus teman-teman sudah melakukan.
Itu silakan misalnya ada catatan teman-teman, kalau misalnya ada diskusi lagi, monggo. Izin bertanya Pak, Silakan, silakan. untuk terkait teori pertukaran, 2 minggu yang lalu kan Pak BJ mengasih PPT itu, kalau teori pertukaran mempelajari perilaku sosial interaksi dua pihak ya Pak. Nah itu Betul. berarti masuknya ke bisa dianalisis dalam lingkup mikro. Nah apakah bisa masuk ke lingkup makro ketika teori pertukaran itu dilakukan oleh misal dari 2 perusahaan gitu Pak, 2 perusahaan startup, mungkin yang satu bidang IT, yang satu mungkin bidang perbankan gitu Pak. Oh iya ya. Bagus ya pertanyaannya ya. Untuk kemudian kita menelisik. Sebenarnya teori pertukaran kenapa di mikro? Karena di sini unsur-unsur paling dominan itu memang adalah unsur aktor. Gitu ya. Di situ yang perlu digarisbawahi dulu, unsur aktor. Ketika kita begini, dalam disiplin sosiologi itu setidaknya yang paling yang kalau kemudian mau dikategorisasikan secara lebih general ya, makro mikro itu termasuk, agen struktur itu termasuk gitu ya. Dan kalau kemudian misalnya mau lebih ke depan lagi kan ada paradigma ini. Kalau ini bukan paradigmanya, tetapi apa ya, arah itulah arah bacanya. Kalau misalnya kalau agen otomatis dia akan ngomongin tentang tindakan sosialnya, tentang bahkan di beberapa bagian tentang pragmatisme, tentang pilihan rasional atau apa. Nah, kenapa pertukaran itu masuk di situ? Ya karena memang yang diutamakan dalam teori pertukaran, termasuk dalam pilihan rasional misalnya ya, rational choice di pertukaran ini, yang paling utama memang menghidupkan aktor itu sendiri. Nah itu, apakah pertanyaannya kemudian apakah itu bisa masuk kepada apa namanya makro? Tentu saja bisa. Dalam konteks ini teman-teman ya, saya cuma menjelaskan dari awal kan ada ketegangan ekstrim makro mikro. Oke, kita terima sebagai sebuah disiplin dan sejarah perdebatan sosiologi. Tapi kemudian ada jembatan-jembatan yang mau dicoba, makanya Geoffrey Alexander, saya nggak menyebutkan tadi. Geoffrey Alexander itu punya yang namanya apa ya, satu istilah yang sedang dia coba untuk tawarkan ya. Dia menyebutnya sebagai apa, multinasional multidimensial. Jadi melihat sosiologi, melihat masyarakat itu, atau sosiologi melihat masyarakat itu tidak lagi tentang makro mikro agen struktur, tapi Jeffrey Alexander menawarkan yang lain. Saya menyebutkan ini adalah dengan upaya, dengan kesadaran bahwa gitu ya, dengan kesadaran bahwa yang mikro menjadi makro itu sangat mungkin. Karena apa? Misalnya apa yang ditawarkan oleh taruhlah misalnya siapa tadi, Ritzer misalnya ya, itu kan ingin menunjukkan bagaimana perjalanan mikro ke makro itu sangat mungkin. Nah, proses integrasi ini nggak tabu gitu ya. Dan sekarang sudah waktunya memang mencoba di situ. Makanya ada grounded theory, ada grounded method atau apa, itu mencoba untuk meleburkan ini ekstrim agen struktur, ekstrim makro mikro gitu. Jadi di jembatan. Nah, dalam konteks misalnya pertukaran itu sangat mungkin gitu ya, karena misalnya bagaimana ketika pertukaran ini masuk jadi ranah makro, berarti dalam konteks yang luas yang dilihat itu adalah, kalau misalnya mau hati-hati ya, yang mau hati-hati itu adalah aspek-aspek tentang negosiasi apa namanya, keterpengaruhan pola pikir, pola cara hidup misalnya antar satu kelompok dengan kelompok lain. Sebenarnya kalau mau lebih baik membacanya juga bisa ke teori sistem ya, sistem sosial itu sangat lebih pas sebenarnya. Tapi bisa karena pertukaran ini kalau secara praktik itu memang sangat mikro teman-teman. Tapi kalau mau dicari kira-kira bisa nggak ke makro gitu ya, kan akhirnya kemudian adalah soal negosiasi, mana lingkungan saya di sini adalah lingkungan sosial ya, mana lingkungan sosial saya, mana lingkungan sosial kamu, apa yang bisa dipertemukan, dinegosiasikan. Nah itu kan masuk kepada ranah strukturalisme di situ, masuk ke ranah struktur. Nah, bahwa di dalamnya ada pertukaran itu saja.
karena di situ ada pilihan-pilihan nasional, aktor-aktor yang ada di dalamnya gitu. Tapi kalau mau dikembalikan kepada hal yang awal ya, betul pertukaran itu masuk udah mikro gitu. Tapi kalau misalnya mau dicari bisa nggak unsur makro, tentu saja bisa. Itu yang saya katakan tadi. Jadi lebih kamu misalnya Alin menceritakan tentang perusahaan besar, ya nggak akan memberikan contoh itu karena kayak kelihatan kita kayak jurusan apa gitu, marketing kayak beda. Jadi lebih kepada keterpengaruhan, daya tarik, pengaruh, tekanan, determinasi antar satu kelompok lain. Bagaimana di dalamnya aktor-aktor bertukar. Itu sangat bisa dilacak dalam konteks makro mikro di situ, Alin. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Masih ada lagi? Teman-teman? Ini kelas kita sudah habis ya. Masih ada kayaknya ya. Jam berapa kita ini? Monggo silakan kalau masih ada yang perlu dikonfirmasi, teman-teman. Nanti akan saya sampaikan PPT ini. Jam 8.40. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Nanti akan saya kirim langsung ini PPT ini, silakan dicermati lagi. Kalau misalnya ada beberapa diskusi yang penting yang perlu untuk disampaikan, silakan feel free aja. Grup kita bisa dipakai, termasuk misalnya di mana media-media yang sudah ada ya kita ya, mulai dari WA sendiri, di Google Classroom dan yang lain-lain bisa digunakan itu, teman-teman. Pokoknya kalau misalnya nggak paham kemudian ada kebingungan, aja langsung tanya aja, itu justru lebih baik daripada teman-teman tersesat misalnya. Itu dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.